kita mau mencari yang terbaik, bukan yang cuma sekedar ingin coba-coba tadi ya. Hello everyone, welcome to Delos Talks. Di acara ini kita mengundang orang-orang inspirasional di bidang aquaculture. Perkenalkan, gue Hansen, dan hari ini kita mengundang women behind Delos Maritime Institute, yaitu lembaga pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang maritim dan aquaculture. Perkenalkan, Ivana. Halo Ivana. Hai, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa nih? Kebetulan lagi sibuk ini nih, ngurusin ujian sama graduationnya DMI batch 1 kemarin. Oh, ini lagi ongoing nih sekarang? Iya benar, jadi kemarin kita sempat ngirim kan anak-anak DMI batch 1 ini ke Tambak, itu di bulan April. Nah, jadi untuk 4 bulan di sana, jadi untuk bulan Juli ini memang kita pulangkan mereka untuk ujian dan graduation. Oke, menarik nih. Tapi boleh sebelumnya perkenalan diri juga. Jadi nama dan jabatan di DMI itu pasti. Boleh. Perkenalkan, nama saya Ivana, saya dari Jogja. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai project manager di DMI. Oke. Bisa diceritakan lebih lanjut apa itu DMI? Oke, jadi DMI ini merupakan salah satu program Delos ya mengenai peningkatan sumber daya manusia. Namanya juga Delos Maritime Institute, institusi gitu ya. Kita memang memfokuskan pada pengembangan ilmu pengetahuan untuk teman-teman sumber daya manusia lah gitulah. Nah, di sini nanti kita diharapkan dapat meningkatkan ya kemampuan serta profesionalitas lah untuk sumber daya manusia kita supaya nantinya kita dapat meningkatkan produktivitas tambak di Indonesia. Kalau gitu program-program apa aja yang DMI tawarkan untuk yang mau belajar? Oke, jadi di DMI ini sendiri kita ada 2 program. Yang pertama ada lab analis dan shrimp aquaculturist. Nah, sebenarnya kedua hal ini saling berkaitan ya. Kenapa? Karena untuk teman-teman nanti yang ingin bergabung, silakan memilih posisi yang teman-teman suka ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang di shrimp aquaculturist nanti bisa ini nih langsung terjun langsung ke lapangan, ke kolam ya. Jadi nanti dari kolam itu akan menemukan material atau bahan yang akan dikirim ke lab. Nah, nanti dari lab itu akan dianalisis oleh teman-teman dari lab analis. Nah, untuk kedepannya untuk teman-teman shrimp aquaculturist ini bisa kedepannya bisa menjadi teknisi ataupun farm manager, tapi memang prosesnya cukup panjang ya, nggak semudah itu. Pasti nanti harus perlu pembelajaran lebih lanjut lah gitu, untuk sampai ke sana. Berarti gitu. DMI itu benar-benar yang mengubah kita belajar di universitas sampai benar-benar bisa dipraktekkan di lapangan gitu. Iya ya, benar, karena memang di sini DMI ini kita memang mewadahi ya untuk teman-teman dari kampus manapun yang pengen benar-benar mencoba untuk belajar langsung ke lapangan. Karena memang sebenarnya kan nggak semua kampus ya, mungkin ada, cuman nggak semua kampus itu yang memang memberikan pelatihan langsung ke lapangan. Jadi nggak semuanya tuh teman-teman tuh bisa terjun langsung ke lapangan seperti itu. Jadi di sini kita memang mewadahi untuk teman-teman yang pengen ngerasain gimana sih rasanya kerja langsung di lapangan tuh kayak gimana, susah nggak, berat nggak, beda nggak sih dari teori yang udah didapatin di kampus nih sama di lapangan tuh kayak gimana gitu. Kalau gitu siapa aja sih yang boleh ikut DMI? Apa cuma anak kuliahan doang atau yang lain juga boleh sebenarnya? Sebenarnya siapapun boleh ya, siapapun boleh untuk ikut program DMI ini. Yang penting harus ada niatnya. Jangan cuma coba-coba, karena kalau coba-coba nanti pasti ketika ditambah itu pasti akan kerasa berat ya, kayak belum apa-apa, aduh panas, aduh susah ya kolamnya gede. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi emang kita nyari yang benar-benar ingin belajar. Nah, kebetulan untuk batch 1 kemarin dan untuk batch-batch selanjutnya itu untuk teman-teman yang mau daftar bisa nih dari yang fresh graduate S1 atau D3 atau juga bisa juga teman-teman yang masih di semester akhir nih di perguruan tinggi boleh mencoba untuk mendaftar gitu. Oke, kalau gitu target dan goals DMI itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kita ingin sekali ya berharap, namanya berharap nggak ada salahnya ya, kita ingin menjadi lembaga pelatihan khususnya di bidang budidaya udang gitu, yang memfokuskan pada manajemen dan supporting aquaculture. Nah, aquaculturist sehingga nantinya kita dapat meningkatkan produktivitas dan kita juga bisa merambahlah ke dunia tambak di Indonesia gitu. Oke, so far kalau gitu yang di batch 1 ini ikut berapa orang? Untuk batch 1 ini sendiri, ini sebenarnya kemarin cukup agak ini ya, bukan susah, karena memang cukup banyak ya.
peminatnya lebih dari kurang lebih 100 orang, itu masih kita saring lagi dari 100 orang itu karena memang kita mau mencari yang terbaik, bukan yang cuma sekedar ingin coba-coba tadi ya. Dari 100 itu kemarin kita sempat saring menjadi 15 orang ya. Dari 15 orang itu masih kita saring lagi. Karena memang sebenarnya untuk DMI ini sendiri itu kita ada dua metode, maksudnya metode yang pertama itu kita berikan mereka dulu teori di kelas. Meskipun pada dasarnya mereka tuh udah dapat ilmunya di kampus, cuman kan seenggaknya sebelum kita kirimkan mereka ke tambak itu kita kasih dulu nih penjelasan teori-teori, ini loh nanti kalian ketika terjun langsung ke lapangan kalian akan belajar tentang ini. Jadi ketika nanti mereka setelah selesai di kelas dikirimkan ke tambak itu mereka nggak bingung mau ngapain. Nah jadi di kelas tuh ada waktu seminggu tuh kita berikan kayak ulasan, kesimpulan, nanti kalian ngapa-ngapain aja kayak gitu kan. Setelah itu kita kirim mereka ke tambak. Nah itu kemarin pada akhirnya kita pilih ada 13 orang sih yang terpilih itu, yang memang benar-benar ingin belajar langsung ke lapangan. Nah yang saat ini sedang tim kami lakukan, tim DMI lakukan, ini kita sedang ujian akhir ya. Jadi setelah lulus DMI ini tuh mereka nggak hanya sekedar dipulangkan, tapi mereka harus melalui proses ujian dulu, membuat laporan akhir. Kita tes apakah mereka tuh ketika di lapangan itu emang benar-benar belajar atau enggak. Nah setelah ujian ini selesai 2 hari, itu baru kita nanti akan melakukan graduation gitu. Kalau dari batch 1 ini banyak kan gendernya siapa aja, cowok ceweknya pembagiannya gimana gitu? Sebenarnya sama sih, karena kita tadi ada ada dua grouping tadi ya, ada stream aquaculturist sama lab analis. Jadi untuk yang cewek-cewek nih biasanya mereka gabungnya di lab analis. Nah banyak kan yang cowok-cowok nih yang kuat-kuat nih, nah itu maksudnya ke stream aquaculturist gitu. Oh gitu, menarik ya? Menarik. Kalau dari seluruh Indonesia lebih banyak dari kota mana tuh yang daftar? Bogor sebenarnya, ya dari Jakarta, Bogor tuh banyak, tapi kita juga ada yang dari Kalimantan, Makassar itu ada. Cuman memang yang paling banyak Bogor sih sejauh ini. Jogja pun ada sebenarnya. Jadi benar-benar dari seluruh Indonesia juga boleh mendaftar gitu? Oh boleh dong, siapapun yang penting emang niat pengen belajar, jangan jangan sekedar mengisi waktu luang lah, janganlah kalau bisa kayak gitu ya. Oke. So far gitu. Tantangan menjalani DMI itu apa tuh? Mungkin ini ya, kok tantangan kita selalu mengubah tantangan itu menjadi sesuatu motivasi ya untuk kita untuk terus memajukan DMI ini. Nah mungkin ke depan kita lebih mungkin gara-gara teman-teman peserta ini biasanya mereka tuh sering banget nih, nggak cuma satu orang gitu ya, lebih dari satu pasti nanya ini, Kak gimana besok kita masuk ke tambak yang mana nih, tambaknya kayak gimana nih, berat nggak ya di lapangan, susah nggak ya, nanti gimana gitu kan. Meskipun kita tambaknya banyak ya, tambaknya banyak dan berbeda-beda dan fasilitasnya pun berbeda-beda gitu kan, itu bukan berarti ilmu yang diperoleh itu berbeda, itu enggak, itu semuanya sama. Cuman karena kita namanya juga anak lulusan fresh graduate atau belum lulus kan pasti mikirnya gimana kan, aduh susah ya gitu. Nah itu disitu kita mencoba untuk menjelaskan sebaik mungkin supaya mereka tuh mau tetap belajar di lapangan, karena mau nggak mau kan mereka juga nantinya akan bekerja kan. Dengan masuknya mereka ke DM ini itu kan kayak sebuah motivasi juga, sebuah pegangan untuk kedepannya mereka bisa bekerja begitu. Oke, berarti harapannya setelah lulus DMI ini langsung bekerja atau gimana? Diharapkan begitu, cuman kan untuk pendaftar DMI ini kan nggak semuanya sudah lulus, sudah wisuda. Bagi teman-teman yang memang masih menyelesaikan kuliah, boleh mereka menyelesaikan kuliahnya dulu, setelah itu bekerja. Seenggaknya mereka kan tahu nih, udah dapat pengalaman kerjanya seperti apa. Cuman untuk teman-teman yang sudah wisuda, masuk ke DMI, nah mereka bisa langsung bekerja nanti setelah selesai dari DMI ini. Bahkan sebenarnya ada nih, beberapa anak dari DMI ini yang bisa langsung terjun langsung ke lapangan, maksudnya bisa langsung terjun kerja. Dan DM ini sendiri kita tidak menutup kemungkinan untuk merekrut ya, meskipun merekrut ke Delos maksud saya, tapi bukan berarti terus kita langsung kita ambil gitu, enggak, tetap sesuai syarat dan ketentuan yang diminta oleh Delos sendiri. Jadi kita enggak asal habis lulus DMI kamu langsung ikut kita ya, enggak, tetap ada tes-tesnya lah, yang namanya orang kerja kan pasti ada ujiannya gitu ya. Kalau langsung masuk kan enak gitu. Oke, menarik banget sih. Kalau gitu ada tips and trick untuk bisa masuk ke DMI nggak? Bisa lolos gitu? Kan tadi susah tuh 100 orang tapi disaling-saling terus. Iya, tapi gini,
Susah, sebenarnya nggak susah ya. Kalau kita memang niat pengen belajar, itu pasti bisa kok, bisa masuk. Kenapa? Karena mereka pun pasti sudah punya ilmunya di kampus kan sebenarnya kan. Nah, mereka tinggal mengembangkan lagi ilmu-ilmu yang mereka peroleh itu di DMI ini. Kenapa? Karena apa yang mereka peroleh di kampus itu kan nggak mereka dapetin di lapangan. Nah, jadi yang penting mereka tuh kuat mental, yang penting mental ya. Kenapa? Karena di sini pun kita tidak hanya mengajarkan mengenai ilmu budidaya udang, tapi kita juga mengajarkan mereka tentang mental, apakah mereka tuh sanggup enggak hidup di lapangan, kerja di lapangan, apalagi ditambah ngurus kolam, ya kan, air, udang. Belum lagi nanti udaranya panas, hujan, kita nggak ada yang tahu. Yang penting mereka kuat mental, emang benar-benar mau belajar mengenai budidaya udang. Itu pasti bisa lolos di DMI. Gitu. Wah, menarik banget ya, udah dikasih bocorannya dari Kak Ivana ya sendiri ya. Oke, thank you so much for your time Ivana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita, dan untuk obrolan insightful lainnya. Dan jangan lupa juga untuk cek sosial media kita dan website di bawah ini ya. And see you next time.